Kompetisi sepak bola. Eropa mulai memasuki fase awal musim. 2026-2027, sejumlah pertandingan menarik tersaji. Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari WIB. Bukan cuma aksi klub-klub besar Eropa yang mencuri perhatian. Sejumlah pemain berlabel Timnas Indonesia juga turun bersama klub masing-masing. Ada Justin Hubner dan Ole Romeni bersama Fortuna Sittard. Serta Emil Audero yang berada di skuad Como 1907. Di saat yang sama, Bayern Munchen berhasil mengangkat trofi Franz Beckenbauer Super Cup setelah mengalahkan Borussia Dortmund. Real Madrid juga meraih kemenangan dramatis. Sementara Inter Milan mengawali Serie A dengan pesta gol. Di Inggris, Manchester United justru mendapatkan hasil mengejutkan setelah dipermalukan tim promosi Hull City. Lalu bagaimana lengkapnya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Eredivisie Belanda. Fortuna Sittard menghadapi AZ Alkmaar di Fortuna Sittard Stadium pada Sabtu malam. Dua pemain timnas Indonesia, Justin Hubner dan Ole Romeni, sama-sama masuk dalam starting 11. Namun, nasib keduanya di pertandingan ini benar-benar berbeda. Justin Hubner dipercaya tampil sebagai starter di jantung pertahanan Fortuna Sittard. Bek timnas Indonesia tersebut bermain penuh selama 90 menit. Sayangnya, penampilan Hubner belum cukup untuk membawa Fortuna menghindari kekalahan. Fortuna Sittard harus menyerah dengan skor 0-2 dari AZ Alkmaar. Dua gol AZ dicetak oleh Gijs Hoornkamp. Gol pertama lahir pada menit ke-58. Sebelum ia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time. Meski timnya kalah, Justin Hubner tetap mencatatkan sejumlah statistik defensif yang cukup aktif. Ia mencatat 52 sentuhan bola, melakukan 12 aksi bertahan, 2 tackle, 8 sapuan, 1 intercept, serta 2 kali recovery. Penampilan tersebut membuat Hubner mendapatkan rating 6,4. Namun, perhatian lebih besar justru tertuju kepada rekan setimnya, Ole Romeni. Striker timnas Indonesia itu mengalami malam yang jauh lebih sulit. Romeni hanya berada di lapangan sekitar 5 menit. Pada menit keempat, wasit Serdar Gozubuyuk langsung mengeluarkan kartu merah untuk Romeni setelah ia dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap bek AZ Alkmaar, Matteo Chavez. Dalam tayangan ulang, kaki Romeni terlihat mengenai area pergelangan kaki Chavez ketika keduanya berebut bola. Keputusan tersebut membuat Fortuna Sittard harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang pertandingan. Kondisi itu jelas membuat tugas Fortuna semakin berat. AZ Alkmaar kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan akhirnya mengamankan kemenangan 2-0. Bagi Romeni, kartu merah ini tentu menjadi pukulan. Pasalnya, ia sebelumnya mengawali musim dengan cukup baik bersama Fortuna Sittard. Romeni bahkan sempat mencetak gol ketika menghadapi PSV Eindhoven dan membantu timnya meraih hasil positif pada 2 pertandingan awal. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari kartu merah tersebut. Beralih ke Italia, Como 1907 menjalani pertandingan pertama Serie A 2026-2027 dengan bertandang ke markas Udinese. Di pertandingan ini, Emil Audero belum mendapatkan kesempatan untuk tampil. Posisi penjaga gawang utama dipercayakan kepada Jean Butes. Sementara Audero harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor 1-1. Udinese lebih dulu mencetak gol melalui Hassane Camara pada menit ke-29. Namun, Como mampu menyamakan kedudukan melalui Anastasios Douvikas. Dengan hasil imbang ini, Como harus puas membawa pulang 1 poin dari markas Udinese. Bagi Emil Audero, situasi ini tentu menarik untuk diperhatikan. Sebelumnya, kiper timnas Indonesia tersebut sempat dikaitkan dengan Juventus. Salah satu alasan Como masih ingin mempertahankan Audero adalah statusnya sebagai Association Trained Player atau ETP. Status tersebut penting karena Como harus memenuhi regulasi pendaftaran pemain untuk tampil di Liga Champions 2026-2027. Jadi, meskipun belum menjadi pilihan utama di laga pembuka, keberadaan Emil Audero tetap memiliki nilai penting bagi Como. Sekarang kita beralih ke Jerman. Bayern Munchen sukses mengawali musim dengan mengangkat trofi
Franz Beckenbauer Super Cup 2026. Lawan mereka bukan sembarangan. Bayern harus menghadapi rival berat, Borussia Dortmund, di Signal Iduna Park. Pertandingan berlangsung sengit, tetapi Bayern mampu keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Michael Olise menjadi salah satu aktor penting kemenangan di Rotten. Bukan hanya mencetak 1 gol, Olise juga berperan dalam terciptanya gol pembuka Bayern. Nathaniel Brown membawa Bayern unggul pada menit ke-28. Bayern kemudian menggandakan keunggulan melalui Michael Olise. Menjelang babak pertama berakhir, Dortmund tidak menyerah. Setelah turun minum, tuan rumah meningkatkan tekanan dan berusaha mengejar ketertinggalan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil setelah Fabio Silva memperkecil skor sekitar 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Namun, Dortmund gagal menemukan gol penyama kedudukan. Situasi semakin panas setelah Rami Bensebaini menerima kartu merah. Pada masa injury time, Dortmund bahkan sempat mendapatkan peluang emas. Namun, Maximilian Bayer gagal memanfaatkannya. Bayern pun bertahan sampai peluit akhir dan memastikan trofi Franz Beckenbauer Super Cup 2026. Dari Jerman, kita menuju Spanyol. Real Madrid berhasil meraih kemenangan dramatis ketika bertandang ke Markas Espanyol pada pekan kedua La Liga 2026-2027. Pertandingan di RCDI Stadium berlangsung ketat. Los Blancos harus menunggu sampai menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan. Gol penentu baru tercipta pada menit ke-90. Real Madrid akhirnya menang 2-1 dan membawa pulang 3 poin dari Markas Espanyol. Sementara itu, di Italia ada Inter Milan yang tampil sangat meyakinkan pada pertandingan perdana Serie A. Bermain di San Siro menghadapi Monza, Inter langsung menunjukkan ketajamannya. Nerazzurri menang besar dengan skor 4-1. Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Pio Esposito, dan Jan Bisek menjadi pencetak gol Inter. Monza sempat memberikan perlawanan melalui Gustavo Varela. Namun 1 gol tersebut tidak cukup untuk menghentikan pesta Inter. Kemenangan besar ini membuat Inter sementara berada di puncak klasemen Serie A dengan 3 poin. Sebaliknya, Monza harus puas berada di dasar klasemen. Sekarang kita menuju Asia Tenggara. Timnas Vietnam semakin dekat dengan gelar juara Piala AFF 2026. The Golden Star berhasil memenangkan leg pertama final menghadapi Thailand dengan skor 2-0. Nguyen Hai Long dan Nguyen Quang Hai menjadi 2 pemain yang membawa Vietnam unggul. Dengan kemenangan tersebut, Vietnam kini hanya membutuhkan hasil yang tepat pada leg kedua untuk memastikan gelar juara. Thailand tentu harus bekerja jauh lebih keras jika ingin membalikkan keadaan. Beralih ke Inggris, ada hasil mengejutkan dari Manchester United. Setan Merah mengawali Premier League 2026-2027 dengan kekalahan. Manchester United bertandang ke markas Hull City, tim promosi yang baru naik ke kasta tertinggi. Namun, bukannya mendapatkan kemenangan, MU justru harus pulang dengan kepala tertunduk. Hull City berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2 gol. Sami Ayaji dan Nobel Mendy mencetak 2 gol kemenangan Hull City pada babak pertama. Hasil tersebut membuat Hull City langsung mengoleksi 3 poin dan sementara berada di posisi kedua klasemen. Manchester United justru terpuruk di peringkat ke-19 dengan 0 poin. Kekalahan ini jelas menjadi awal musim yang tidak diharapkan oleh para pendukung Setan Merah. Sekarang kita masuk ke sepak bola Indonesia. Persik Kediri akhirnya meraih kemenangan dalam pertandingan pramusim. Macan Putih berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-1 di Gelora Bung Sumarji, Nganjuk. Jose Enrique menjadi bintang kemenangan Persik. Ia mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-36 dan menit ke-86. Gol keduanya lahir melalui sundulan kepala. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persik menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Apalagi sebelumnya, Persik mendapatkan hasil kurang memuaskan dalam turnamen internasional di Malaka, Malaysia. Mereka menelan 2 kekalahan dan bahkan tidak mampu mencetak 1 gol pun. Karena itu, kemenangan atas Bayangkara FC menjadi suntikan motivasi bagi Ezra Walian dan kawan-kawan. Masih dari Indonesia, PSS Sleman juga terus mempersiapkan diri menjelang kompetisi.
Super Elang Jawa memanfaatkan pertandingan pramusim untuk mencari formula terbaik. Pelatih PSS, Pieter Huistra, bahkan tidak ragu mencoba sejumlah pemain di posisi yang berbeda dari posisi asli mereka. Menurut Huistra, pramusim memang menjadi waktu yang tepat untuk bereksperimen. Saat kompetisi resmi sudah berjalan, ruang untuk mencoba banyak hal tentu jauh lebih terbatas. Karena itu, PSS ingin menggunakan seluruh pertandingan pramusim untuk menemukan kombinasi terbaik sebelum Super League dimulai. Berita positif juga datang dari Persib Bandung. Gelandang serang mereka, Berginho, sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya. Pemain asal Brasil tersebut sebelumnya harus menepi hampir 1 bulan akibat cedera yang dialaminya. Ketika tampil di Piala Presiden 2026, pelatih Persib Igor Tolik mengungkapkan bahwa Berginho sudah absen selama 24 hari. Kini, pemain tersebut kembali berlatih bersama tim. Namun, Persib tidak ingin terburu-buru memainkannya. Tim pelatih masih akan memantau kondisi Berginho dalam beberapa hari ke depan. Kembalinya sang gelandang menjadi kabar positif bagi Persib, terutama karena Maung Bandung sedang menghadapi jadwal yang cukup padat. Terakhir, ada kabar transfer dari Garuda Yaksa FC. Klub tersebut resmi menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan penyerang asal Meksiko, Brian Alejandro Rubio Rodriguez. Pemain yang akrab disapa Brian Rubio tersebut berusia 29 tahun. Ia memiliki pengalaman panjang di sepak bola Meksiko dan pernah memperkuat sejumlah klub, di antaranya UANL, Toluca, Juarez, Mazatlán, León, dan Querétaro. Sebelum datang ke Indonesia, Brian Rubio juga sempat bermain untuk Herediano. Dengan tinggi sekitar 186 cm dan postur atletis, penyerang ini diharapkan mampu menjadi solusi Garuda Yaksa FC dalam urusan mencetak gol. Kehadiran Brian Rubio juga membuat barisan pemain asing Garuda Yaksa FC semakin panjang menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Jadi itulah rangkuman sepak bola paling menarik dari Sabtu malam hingga Minggu dini hari WIB. Dari Eropa, Justin Hubner tampil penuh meski Fortuna Sittard kalah. Ole Romeni justru harus menerima kartu merah hanya beberapa menit setelah pertandingan dimulai. Emil Audero belum mendapatkan kesempatan bermain bersama Como. Bayern Munchen berhasil mengangkat trofi setelah mengalahkan Dortmund. Real Madrid menang dramatis atas Espanyol. Dan Inter Milan membuka Serie A dengan pesta 4 gol. Di Inggris, Manchester United justru harus menelan kekalahan mengejutkan dari Hull City. Sementara di Indonesia, Persik meraih kemenangan pramusim. PSS terus bereksperimen, Berginho kembali berlatih bersama Persib. Dan Garuda Yaksa FC mendatangkan Brian Rubio untuk memperkuat lini depan. Awal musim 2026-2027 baru dimulai. Tetapi kejutan demi kejutan sudah bermunculan. Pertanyaannya, dari semua kabar tersebut, mana yang paling menarik perhatian kalian? Apakah kartu merah oleh Romeni? Performa Justin Hubner? Situasi Emil Audero? Kekalahan Manchester United? Atau justru pesta gol Inter Milan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe channel, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kabar serta pembahasan sepak bola terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.